it like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. Would you love me up my words till the coffin's in the dirt? Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd, I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rames anam di dieu ya. Sugeng rawo ing channel King Gallery. Hari ini saya mau bahas sebuah mobil SUV, bisa bilang crossover yang irit. Harganya sudah sangat rasional di tahun 2022 ini. Dan inilah mobilnya Honda HR-V SCVT tahun 2016. Speknya ini tahun pertama, kilometernya ini masih sangat low, 63.000, sangat low bukan? Dan ini pajaknya bulan 12 tahun 2022 dan platnya ini genap Jakarta Barat. Honda HR-V sendiri itu ada beberapa generasi atau beberapa tipenya aja deh dulu deh. Mulai dari yang A itu manual only, S ada manual, ada matic. SCVT yang kita punya ini ada Prestige juga, ada Special Edition juga, dan ada Honda HR-V yang keluar pada tahun 2022. Kita juga punya ya, kita juga ready. Jadi ada beberapa varian dan tipe di dalam mobil HR-V ini. Lalu apa pembedanya dengan Honda HR-V Prestige? Yang pertama yaitu dari sebuah kapasitas mesinnya. Ini 1500, Prestige itu 1800 dan sudah ada sunroof. Kalau yang ini belum ya. Kita ulas sedikit aja ya, mungkin review detailnya silahkan kalian bisa diklik link atau scroll video yang ada di atas ini. Nah, kalau untuk Honda HR-V SCVT 2016 ini, dia 1500 cc dengan tenaga itu 120 horsepower, menggunakan transmisi CVT percepatan 5 menggunakan penggerak roda depan ya. Jadi sangat-sangat irit. Ini bisa sampai 1:20 kalau di luar kota. Kalau di dalam kota mungkin 14 ya, 14 km per liter. Jadi sangat-sangat irit ya, dan harganya pun sangat rasional di tahun 2022 ya. 200 jutaan dikit kalian sudah bisa bawa pulang mobil HR-V dengan kondisi yang sangat-sangat bagus. Bisa dilihat dengan kasat mata ya, mesinnya sangat-sangat kering, sangat-sangat bagus dan tidak bekas tabrak tentunya. Semua sealnya bagus, titik-titik dari bullheadnya pun masih ada semua, masih bawaan pabrikan. Bahkan titik-titik warna pun yang di mesin ini masih banyak ya. Dan perawatannya pun sangat-sangat mudah ya, tidak terlalu merogoh kocek yang sangat mahal karena banyak sekali spare partnya yang di aftermarket atau di bengkel-bengkel resmi pun ini masih tergolong banyak. Nah, kalau untuk pembedanya lagi sama Prestige ya, di headlamp dia belum smoke, belum DRL ya, dan ini nih body kit. Kalau yang Prestige itu sewarna. Nah, lalu ke sini. Nah, kalau untuk velgnya sendiri yang SCVT ini alloy, bentuknya begini satu warna, sudah cakram. Tapi kalau yang Prestige itu bentukannya dual tone ya, ada beberapa warna
serta cakram duga. Dan banyak pertanyaan dari orang-orang yaitu tentang suspensinya yang keras. Kenapa? Karena dengan ground clearance yang setinggi ini, SR-V dibuat suspensinya yang agak sedikit keras biar tidak limbung ya, karena ground clearance-nya yang tinggi maka dia dibikin agak keras, nggak kayak Jazz. Jazz kan karena ground clearance-nya yang rendah kalau Jazz, makanya dia dibikin agak sedikit lembut. Tapi kalau untuk di tol ini lebih rigid ya, lebih enak gitu loh ya. Ground clearance tinggi, pokoknya sangat-sangat compact buat jalan daily keseharian Anda. Kuncinya sudah keyless begini, dan karena udah keyless dia ada sediakan tombol untuk dipencet dan kunci tinggal dikantongin. Kalau untuk bagasi, ini Anda tidak perlu ragu lagi tentang kelebaran sebuah dimensi dari bagasi. Karena apa? Karena 2 baris, bagasinya itu sangat-sangat lebar dan luas. Ini bisa muat mungkin 3 koper besar secara berdiri, ini masih bisa masuk. Dan di bawah sini sudah disediakan ban serep. Wih, masih ada warnanya. Ini ada kemungkinan besar belum pernah turun ya. Kita lihat bagian interiornya. Interior sampai belibet, yuk. Nah, ngomongin dimensi dari sebuah mobil SR-V. Ini saya duduk di baris kedua penumpang dari sebuah SR-V. Wow, ini sangat-sangat lega. Ini posisi saya berkendara tadi. Dan ini legroomnya, headroomnya pun sangat-sangat lebar ya. Dia sudah disediakan sebuah armrest di sini sehingga penumpangnya sangat-sangat nyaman dimanjakan ya. Dan di sini ada sebuah tempat kantong kanguru. Di sini sudah sediakan buat naruh koran atau barang seperti buku atau lainnya. Cup holder sudah ada beberapa, dan ini sangat-sangat nyaman ya. Ini bisa tebal lagi nggak sih? Oh, ini udah mentok. Dan ini pun masih bisa dibuka nih. Nah, ini kayak mirip-mirip dengan Honda Jazz ya, tinggal ditarik dari duduknya, dan ini nah ini ngoncinya dikebawahin ya, tiang ininya. Jadi bisa buat naruh barang atau apa yang mungkin agak privasi, ditaruh di tengah. Ini mungkin terinspirasi dari Jazz ya. Jazz juga bukanya seperti itu. Sangat-sangat nyaman. Nah, kita lanjut bagian depan sambil mungkin kita jalan-jalan yuk. Nah, ini bagian dari depannya ya. Karena ini kuncinya sudah keyless, kita nyalain dulu ya, injak rem. Tombol startnya dipencet. Nyalain AC. Siap Pak, safety belt ya. Oke. Nah, SR-V ini juga enak ya. Safety beltnya ini di bagian atasnya bisa diatur adjustmentnya. Jadi mau yang kayak posisi tinggi badannya tinggi ataupun agak pendek, dia bisa di adjustment di sini. Jadi enak ya, menyesuaikan dari bentuk tubuhnya gitu loh ya. 1500 cc, coba dengerin. 1500 cc. Sangat-sangat tidak bising suaranya, sangat-sangat halus gitu loh ya. Nah, mungkin kita cobain aja kali ya sekalian. Nah, ini percepatannya 5 speed matic. Yang saya senang dari SR-V ini yaitu ada sebuah rem tangan elektrik ya di sini, dan ada brake hole-nya juga untuk pas notabene kayak Jakarta macet kan ya. Kalau pulang kerja atau berangkat kerja, ini pakai brake hole enak banget. Tinggal dipencet aja gasnya atau remnya, udah nggak perlu main-main lagi. Oke, kilometer 63.000 pada tahun mobilnya tahun 2016. Jarang dipakai berarti ya. Bisa dilihat juga dari kondisi sebuah setirnya di sini. Kondisi setirnya dia sangat-sangat masih mulus ya, kulit jeruknya masih tebel ini ya. Belum terserut sedikit pun. Kondisi dashboardnya juga masih oke. Kita turun dulu. Nah, SR-V ini sudah menggunakan IPS
ya, elektronik power steering. Jadi sudah sangat enteng ya di dalam bermanuver, atau mau kita putar balik atau mau parkir, ini udah sangat-sangat enteng tentunya IPS. Tapi ada kekurangan dari sebuah IPS. Tentunya kalau usia mobil sudah memasuki usia 5 tahun ke atas, itu ada kemungkinan kerusakannya sangat-sangat tinggi ya. Entah itu kelah rodanya, entah itu kelah dari sebuah IPS-nya, ataupun kaki-kakinya pun banyak sering orang bertanya apakah SR-V itu kaki-kakinya awet. Balik lagi ya, kondisi sebuah spare part itu usianya rata-rata ya bisa dibilang 5 tahun, dan SR-V ini memang sering dijumpai kalau usianya sudah mencapai 5 tahun itu kaki-kakinya sering buri, di antaranya elektronik power steeringnya gitu. Cuma kalau yang ini aman, insya Allah udah di survei, udah di QC bahwa kaki-kakinya semuanya aman. Nah lanjut, yang menarik dari SR-V ini juga panel sentuh pada AC ya. 2016 dia sudah bikin panel sentuh touchscreen, jadi udah enak, tinggal atur-atur aja, tinggal dipencet suhu, arah semburan, semuanya dipencet pakai tangan atau jari gitu lah ya. Head unit kecil masih kayak biasa, dan di sini ini soft touch tapi sedikit ya. Sayangnya untuk SR-V ini belum electric seat ya, jadi masih pakai tangan. Kalau electric seat udah pasti sangat-sangat nyaman lagi dan ergonomis. Nah ngomongin ergonomis ya, SR-V ini sangat-sangat ergonomis saat mengemudi, dimana kita bisa atur selera kita ya berkendaranya, karena ini sudah tilt and telescopic juga, bisa atur naik turun, maju mundurnya mau seberapa gitu ya. Nah mungkin ada sedikit gangguan saat kita berkendara menggunakan SR-V ini. Mungkin kalian perlu menambahkan sebuah peredaman mobil di SR-V ini ya. Jadi kalian bisa tambahkan sebuah peredaman di mobil ini, beli di marketplace ya, banyak tuh peredam mobil, kasih di bagian bawah sama di pintu-pintu untuk sedikit membuat peredaman di mobil SR-V ini biar nggak berisik gitu loh ya. Karena memang karakteristik dari Honda khususnya SR-V ini yaitu kebisingan saat mobil jalan gitu ya. Entah ini, entah Mobilio, Jazz juga begitu ya. Nah kita coba untuk bagian akselerasinya. Oke, karena ini menggunakan transmisi CVT dengan bodi yang cukup besar, memang saat tarikan awalnya agak sedikit lemot, tapi pas menuju ke tengah dan ke atas SR-V sangat-sangat enak, karena mungkin sebuah dimensi dari bobot mobilnya yang sangat-sangat gede ya. CVT-nya ini agak sedikit kurang, traksinya tuh kurang set gitu lah ya. Dengan 120 horsepower, torsinya 145, ini ya lumayan lah ya, 1500 cc. 1:20 untuk luar kota, 14 untuk dalam kota. Ini sangat recommended lah ya untuk dibeli karena keiritannya. Nah karena rasio kompresi dari mesinnya ini tidak terlalu tinggi, ini bisa minum BBM Pertalite bisa, dan Pertamax atau Pertamax turbo yang oktannya lebih di atas itu lebih bagus lagi. Tapi jangan sering juga ya, mungkin dianjurkan untuk Pertamax aja deh. Tapi Pertalite masih bisa minum karena rasio kompresinya yang tidak terlalu tinggi gitu. Yang sangat disayangkan ya karena ini tipe E ya, kita tidak bisa menikmati fitur sunroof ya. Kalau Prestige itu sudah ada. Tapi balik lagi selera Anda, kalau Prestige itu udah ada sunroof, tapi mesinnya ini cc-nya agak gede. Yang Prestige 1800 ya, sedikit lebih boros dari ini ya.
Jadi kalian kalau mau beli mobil ya sesuai kebutuhan. Kebutuhannya buat apa, keperuntukannya buat apa. Apakah mobil pertama, kedua, ketiga, itu kalian pikirkan lagi gitu. Enggak jangan asal beli mobil, nanti kalau tidak sesuai kebutuhan nanti akan menyesal gitu ya. Nah, kita coba manuver nih. Set, patah. Dia radius putarannya juga lumayan ya. Nah, fiturnya di HRV ini juga banyak. Di antaranya kayak VSA, Vehicle Stability Assist, ya, ada juga IPS yang tadi saya jelaskan. Hill Start Assist atau ESA, ada ABS juga, ada EBD juga, BA juga ada, dan Emergency Stop Signal atau ESS, ya. Jadi untuk mobil 200 jutaan lebih dikit kalian sudah bisa dapat menikmati mobil SRV dengan fitur yang lumayan banyak, safety-nya, kenyamanannya juga dapat ya. Tapi di semua itu yang saya jelaskan tadi juga ada sebuah kekurangannya ya. Jadi di setiap mobil juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, kalau kalian pengen tahu harganya, ini di King Gallery disuguhkan dengan harga 245 jutaan aja, 200 jutaan lebih dikit lah ya, di bawah 250. Kalian sudah bisa bawa pulang mobil ini. Kalau mau kalian kredit, kalau mau kredit juga bisa, silakan bisa kontak, hubungi tim marketing King Gallery yang ada di deskripsi ya. Silakan mau DP berapa, mau angsuran berapa, kita coba hitungkan. Kalau kalian mau test drive, silakan juga bisa datang langsung ke King Gallery yang di Pasar Mobil Kemayoran, Blok C1215 J6J7 X6X11 ya, masuk pintu 8. Silakan test drive, cocokin dulu. Kalau tidak cocok ya jangan dibeli gitu loh ya. Dan di King Gallery juga kita jual dengan jujur ya, tidak ada akal-akalan atau tidak ada, pokoknya kita fair-fairan aja deh. Kita ini mobil, dananya ini dan dananya ini, itu akan kita jabarkan. Jadi pembelinya itu puas lah, untuk apalagi buat jangka panjang gitu lah. Nah, ngomongin jangka panjang juga kita ada garansi ya, yang berupa mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, kilometernya asli, mesin matic original, dan surat-surat asli tentunya. Bisa dicek langsung nanti atau general check up di bengkel Honda ya, Honda resmi ya di Jabodetabek lah ya, karena kita di Jakarta. Bisa cek nanti, kalau tidak sesuai uang kita balikin full. Kalau saya mau beli tapi dari luar kota, bisa nggak? Bisa juga, nanti via online ya juga bisa. Kalian tinggal, mungkin ada kerabat yang di Jakarta, suruh liatin dulu, cocokin mobilnya dulu bagaimana, video callan juga bisa nanti. Nah, kalau untuk ini nanti bisa dikirim mobilnya ya, mau ekspedisi atau dari kurir gitu ya. Nah, mungkin sekian video kali ini, semoga menjadi referensi nih yang sedang mencari SUV compact 200 jutaan dengan irit ya tentunya. Keluaran Honda, maintenance-nya tidak terlalu sulit. Ya ini SRV SUVT 2016. Terima kasih atensinya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat juga buat orang-orang banyak tentunya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Anam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.